Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Dan hari ini kita membahas tentang hal yang berhubungan dengan what is organizational culture atau memahami apa itu budaya organisasi dan kok penting alias mengapa penting. Nah, berkaca dari pengalaman Pak Eloy berbagi dalam satu webinar yang diikuti oleh seluruh insan Kemenkumham yang hampir 65.000 orang ya Pak Eloy ya saat itu ya. Ini kan betul-betul memberikan satu arti yang juga bermakna gitu loh. Sehingga malam hari ini akan di-sharingkan. Tapi Pak Eloy begini, saya punya satu pertanyaan awal. Ini kalau merujuk dari topik pembahasan kita, what is organizational culture? Boleh nggak Pak Eloy mungkin dijelaskan dulu di sesi kedua. Sebenarnya budaya organisasi itu apa gitu loh. Karena kan seingat saya Pak Eloy sering bilang kalau definisi kita tentang sesuatu tidak lengkap, apalagi salah, ya otomatis kesana-sananya akan membangun satu hal yang salah juga gitu loh. Gimana penjelasan tentang seperti ini, Pak Eloy? Benar banget. Jadi Mas Daryl, sama seperti sukses kan ya, sukses gitu. Semua orang ingin sukses Mas Daryl, tapi yang menarik sejak tahun 2005 saya keliling training di berbagai tempat di Indonesia. Ketika saya menanyakan kepada para peserta, sukses untukmu apa? Dan yang menarik banyak loh orang yang tidak pernah sungguh-sungguh duduk berpikir, iya ya, sukses buat saya itu apa ya? Tapi semua orang ingin sukses. Demikian juga dengan kepemimpinan. Banyak orang yang mau jadi pemimpin, tapi ketika ditanya, memang buat Anda, leadership itu apa? Menarik sekali, saya bisa menyimpulkan, minimal 8 dari 10 orang nggak pernah sungguh-sungguh bertanya, leadership itu apa ya? Maka kalau di dalam pembicaraan-pembicaraan kita sebelumnya, saya memberikan alternatif definisi terhadap sukses menurut Theocentric Motivation and Leadership, Mas Daryl. Yaitu mengenai setia melakukan yang terbaik di tahap proses. Kemudian saya juga memberikan definisi tentang kepemimpinan misalnya dari perspektif theocentric leadership. Nah, tapi khusus untuk budaya, saya juga berharap dari pertemuan kita malam ini, sesi malam ini, semua orang akan paham ini apa. Nah, paling sederhananya, smart listeners, di level pribadi, level individu disebut kebiasaan. Di level lembaga atau perusahaan atau organisasi disebut budaya. Sama itu. Iya. Kebiasaan sama budaya udah habit ya berarti ya. Exactly. Jadi kebiasaan itu berarti kan suatu tindakan yang diulang-ulang. Betul. Demikian juga nanti kalau sudah di satu kelompok, di dalam tim, ya toh, dalam sebuah lembaga, perusahaan, organisasi, negara disebutnya sebagai budaya. Nah, kita akan lebih dalam nanti melihat dari para ahli. Misalnya mereka mengatakan bahwa yang disebut sebagai budaya organisasi itu adalah cara atau gaya orang-orang melakukan berbagai kegiatan dan pekerjaan di sebuah tim, sebuah organisasi, sebuah institusi, sebuah lembaga. Berarti kata kuncinya adalah cara para pegawai, karyawan-karyawati, orang-orang melakukan berbagai kegiatan. Apakah cara mereka itu penuh semangat atau loyo? Itu adalah budaya. Kalau kita bicara dari perspektif yang lain, misalnya ada juga yang mengatakan, oh budaya itu adalah mindset and attitude. Dalam bahasa Indonesianya adalah pola pikir dan sikap, tapi kolektif. Sekelompok orang atau para pegawai, karyawan-karyawati di suatu kementerian, BUMN, lembaga, perusahaan swasta, multinasional, ya toh, pola pikir dan sikap kolektifnya. Nah, kalau di pribadi kan tadi kebiasaan itu kan juga
hasil dari pola pikir dan sikap Mas Daryl, cuman pribadi. Ya, ya. Kalau di perusahaan itu kan kumpulan individu toh. Ketika 100 orang berkumpul dan kemudian mereka berpikir dan bersikap mirip, jadi budaya namanya. Terakhir saya berikan pemahaman lain Mas Daryl. Budaya organisasi itu bisa dipahami dengan sebuah pertanyaan sederhana. Yaitu apa yang Anda atau tim kerja lakukan atau seorang pimpinan lakukan bersama dengan anggota timnya pada saat mereka yakin tidak ada seorang pun yang melihat. Bagian dari sebuah komitmen ya berarti ya. Exactly. Apa yang mereka lakukan? Kan ketika ada CCTV, semua orang mah bisa jujur Mas Daryl. Ya kan? Ya. Dilihat oleh atasan atau dipantau oleh Bapak Presiden, Pak Menteri, Presiden Direktur, pemilik usaha. Kan bersikap jujur, senyum, melayani, itu semua bisa. Itu bukan culture yang sesungguhnya. Culture yang sesungguhnya itu adalah apa yang dipikirkan, apa yang menjadi sikap kolektif, apa yang dilakukan oleh 1-2 sekelompok orang di dalam tim atau lembaga pada saat mereka berpikir, nggak ada yang lihat kok. Ya. Itu budaya itu Mas Daryl. Oke, tunggu. Ini kalau ngomongin masalah budaya, pola pikir, itu saya ingat satu buku. Aduh, siapa ya? Culture Hacker ya kalau nggak salah ya Pak Elo ya. Iya. Benar nggak sih? Benar. Iya kan Culture Hacker ya. Tapi saya lupa penulisnya siapa tuh. Nah, itu Shane Green yang namanya Mas Daryl. Dan betul beliau menuliskan buku. Menurut saya bagus. Kita akan membahas sih beberapa pemikiran para ahli ya, termasuk Shane Green itu. Nah, minggu depan kita akan mention juga Edgar Schein. Beliau adalah mbahnya leadership and culture. Tetapi karena tadi Mas Daryl mention nama Shane Green, beliau yang mengatakan kalimat tadi sebenarnya bahwa budaya adalah pola pikir dan sikap kolektif. Dalam bahasa Inggrisnya beliau berkata culture is the collective mindset and attitude of employees. Nah, izin Mas Daryl, justru yuk kita bahas bagian itu ya. Ya. Supaya kita benar-benar semakin mengerti ini. Beliau mengatakan begini, pola pikir dan sikap yang dibawa oleh para pegawai, ya atau karyawan-karyawati ke tempat kerja setiap hari, itu kan menentukan Mas Daryl bagaimana mereka akan meresponi, melayani, dan menjaga konsumen atau masyarakat yang mereka layani. Jadi pola pikir mereka, sikap mereka itu menentukan. Termasuk seberapa besar sih upaya yang mereka lakukan dalam pekerjaan mereka. Apakah mereka go the extra mile? Karena ada juga tuh Mas Daryl beberapa kesempatan kalau kita berkunjung ke kantor cabang perusahaan tertentu untuk kita meminta pelayanan lebih dan mereka mengatakan, oh nggak bisa Pak. Kok nggak bisa Mbak? Ya memang sudah begitu kebijakannya. Nah, udah nggak kemana-mana deh tuh, diem. Udah nggak bisa kemana-mana. Itu pola pikir, itu etos kerja, itu budaya. Oke. Dan pekerjaan kita, tugas kita adalah membantu bangsa ini. Ini kan merdeka kita nih 77 tahun Mas Daryl. Iya. Tetapi apa kabarnya? Kemerdekaan itu sungguhkah sudah memerdekakan semua orang? Atau ternyata masih banyak yang namanya saja merdeka, tetapi sebetulnya masih terpuruk. Nah, kita ini mau memberikan kontribusi dalam bidang SDM, dalam bidang kepemimpinan dan budaya organisasi, termasuk di lembaga-lembaga pemerintahan, BUMN, dan kementerian yang tadi di awal kita mention, Mas Daryl. Kalau Pak Elo memberikan kontribusi, saya memberikan iklan dulu. Nanti kita sambung lagi ya. Sesi berikutnya sebatas ini menarik pembahasannya dan juga penuh dengan fokus yang harus deep banget untuk bisa memahami tentang pembahasan ini berhubungan dengan budaya. Kita akan kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetap bersama kami.
Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training, bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online pada hari Jumat dan Sabtu 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas hanya untuk batch 5 tahun 2022. Potongan hingga 80% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer.